Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 00125164 dari kelompok B5 dengan akhlak Mas Firman. Di sini saya akan mengerjakan laporan anatomi blok 2.3. Skenario pertama, Pak Arjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin kaku pada tot dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai, atau yang disebut resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Arjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, di kasus laporan pertama ini ada tiga pertanyaan. Pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Lalu pertanyaan kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi saja apa saja yang menyusun ganglia basalis. Lalu pertanyaan ketiga, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan cara beruntun anatomi penyusun batang otak. Lalu pertama lanjut ke apa substansia nigra. Tata anatomi Hydra itu struktur berbentuk bulan sabit yang terletak di misal salon otak tengah yang merupakan bagian paling atas dari batang otak. Itu pengertian dari substansia nigra. Nah, kalau secara lebih spesifik, posisi substansia nigra itu terletak di antara tegmentum bagian belakang otak tengah dan plus cerebri. Nah, dinamakan substansia nigra karena sel-sel saraf di area ini kayakan pigmen neuromelanin yang merupakan produk sampingan dari sintesis dopamin. Dan pigmen ini memberikan warna gelap alami yang terlihat jelas pada potongan melintang otak. Nah, fungsi setan niaga itu di sinilah sel-sel penghasil neurotransmitter dopamin berada pada kasus Pak Harjo. Degenerasi sel-sel ini menyebabkan hilangnya kontrol gerakan halus memicu gejala kaku, lambat, atau gemetar. Itu terjadi di substansia nigra. Lalu, selanjutnya ada struktur anatomi penyusun yang menyusun ganglia basalis. Ini ada 5 ya. Pertama ada nukleus caudatus. Nah, nukleus caudatus ini strukturnya berbentuk seperti huruf C, memanjang dengan bagian kepala, badan, dan ekor. Lalu ada putamen. Putamen itu struktur bulat besar yang terletak di bagian lateralnya. Lalu ada globulus pallidus. Globulus pallidus itu terletak di sebelah medial putamen. Struktur ini dibagi menjadi dua segmen. Ada globulus pallidus externus dan globulus pallidus internus. Nah, tambahan catatan, putamen dan globulus pallidus sering disebut bersama sebagai nukleus lentiformis karena bentuknya menyerupai lensa. Lalu ada nukleus subthalamicus. Nah, nukleus subthalamicus itu sebuah nukleus kecil yang berbentuk lensa yang terletak di bawah talamus. Nah, lanjut, jelaskan cara berurutan anatomi penyusun batang otak. Ya, pertama ada mesopelon. Nah, itu mesopelon itu otak tengah merupakan bagian paling atas dari batang otak yang berbatasan langsung dengan desephalon. Lalu ada pons. Pons itu jembatan farol yang merupakan bagian tengah batang otak yang tampak menggelembung. Lalu ada medulla oblongata. Di medulla oblongata itu merupakan bagian paling bawah dari batang otak yang langsung lanjut ke bawah menjadi medulla spinalis atau susun tulang belakang. Next, untuk laporan kedua, Pak Joko seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Dia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah melakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak. Akibatnya adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Lalu ada soal pertama jelaskan sistem vaskularisis circulus anterius Wilsi. Lalu untuk soal kedua, jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak. Kita bisa kepala, pons, medula, oblongata tadi. Lalu ada yang ketiga, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagai besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya tempat kornya terletak di bagian pons. Oke, pertama untuk circulus antara Wilsi. Nah, di sistem varikosi antara Wilsi ini adalah jaringan anastomosis dari pembuluh darah arteri yang terletak di dasar otak. Sistem ini sangat vital karena berfungsi sebagai mekanisme keselamatan. Jika salah satu jalurnya ini ada yang tersumbat, darah masih bisa mengalir dari jalur lain untuk mencegah kematian jaringan otak. Nah, siklus ini terbentuk dari pertemuan dua sistem arteri utama. Ada sistem karotis interna sama ada sistem vertebrobalisor. Vertebrobalisor. Yang karotis interna itu di anterior, yang Petrevalizer itu yang posterior. Nah, di sistem karotis internal memperdarahi sebagian besar otak ke bagian depan dan tengah. Untuk
Sistem vertebral Schiller itu sistem yang menyuplai darah ke batang otak, otak-otak kecil dan otak besar bagian belakang. Nah, lanjut untuk jelaskan secara beruntun anatomi penyusun batang otak. Nah, jadi yang itu sudah tidak gitu. Jadi yang pertama ada cephalon. Nah, cephalon ini biasanya disebut otak tengah. Anatomi itu bagian paling atas yang menghubungkan pons dengan otak besar. Dalamnya terdapat colliculus superior. Di dalam cephalon ini terdapat itu refleks visual ya, dan colliculus inferior, refleks pendengaran, serta jalur saraf motorik utama itu cephalon. Lalu sama kaitannya sama gejala itu mengandung nukleus dan pergerakan mata. Gangguan daerah cephalon ini atau pons bisa menyebabkan penglihatan ganda atau diplopia. Lalu ada pons faroli. Nah, ini ada bagian ventral sama dorsal, bagian depan atau bagian belakang. Nah, untuk pons ini atau bagian tengah yang menonjol terletak di antara mesopelon dan medula oblongata. Jadi pons mesopelon ini di antara dua-duanya itu. Pons berfungsi sebagai jembatan lalu lintas sinyal antara otak besar dan otak kecil. Nah, kaitannya sama gejala tadi itu pons terhubung erat dengan otak kecil. Kalau kerusakan pada jalan ini mengganggu sistem vestibular keseimbangan yang menyebabkan Pak Joko mengalami vertigo hebat. Sarafnya mengatur otot wajah dan gerakan mata lateral juga keluar dari sini. Lalu selanjutnya ada medula oblongata. Nah, di media oblongata ini bagian paling bawah yang berbatasan langsung dengan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Di sini terdapat tempat penyilangan jalur motorik, biasanya disebut decursatio pyramidum. Nah, untuk kaitannya sama gejala itu, medulla oblongata itu mengatur fungsi otonom vital, biasanya ada nafas, detak jantung, sama serta refleks menelan. Nah, sumbatan di medulla oblongata ini dapat mengganggu saraf yang mengontrol otot tenggorokan, menyebabkan Pak Joko kesulitan menelan atau disfagia. Kerusakan di atas jalur penyerangan motorik juga menyebabkan separuh badan kirinya meledak lemas. Jadi di medulla oblongata ini yang menyebabkan separuh badannya lemas. Lalu, nah, jelaskan nervus cranialis apa saja ke nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya tepat keluarnya terletak di bagian bawah. Nah, saraf kranial pada respons ini ya, pertama ada kan gejala gejala utamanya apa bapaknya kan tadi mata ganda diplopia dan gangguan pada area wajah yang dialami Pak Joko. Nah, berkaitan erat dengan gangguan saraf kranial. Nah, nervus kranial sini yang berada di area pons. Nah, lalu di terdapat 4 saraf di nervus kranial. Pertama ada nervus 5. Nah, nama saraf kranialnya itu nervus trigeminus. Nah, fungsi nervus 5 ini sensoriknya itu menerima rangsangan sensasi di wajah, biasanya ada sentuhan, nyeri, suhu, sama kalau motoriknya mengatur otot-otot yang mengunyah atau masticulae. Nah, lalu lalu ada nervus 4. Nervus 6, sorry, sorry, nervus 6. Nervus 6 itu atau bisa disebut nervus abducens. Nah, nervus abducens itu fungsinya itu merupakan saraf motorik yang otot otot rectus lateralis untuk menggerakkan bola mata ke arah luar, menjauhi hidung. Jadi buat buat apa lihat bagian samping-samping. Nah, kalau katanya sama gejala itu gangguan pada nervus 6 ini membuat salah satu mata tidak bisa melirik keluar dengan sempurna. Jadi matanya Pak Joko itu tidak bisa melirik ke luar gini ya. Nah, akibatnya fokus visual mata kanan dan kiri tidak sinkron memicu gejala diplopia penglihatan ganda pada Pak Joko. Lalu ada nervus 7. Biasanya disebut nervus facialis. Nah, nervus 7 ini fungsinya itu merupakan saraf motorik utama untuk mengendalikan ekspresi wajah, biasanya tersenyum, menutup mata, atau mengangkat alis. Saraf sensorik untuk pengecapan pada rasa 2/3 depan lidah, serta mengatur produksi air mata dan air liur. Kerusakan pada saraf 6, saraf 7 ini dapat menyebabkan pasien stroke, umumnya menyebabkan otot wajah lumpuh atau mencong di satu sisi. Lalu ada yang terakhir nervus 8. Nah, biasanya disebut nervus vestibulosocialaris. Vestibulosocialaris. Nah, itu fungsi utamanya itu merupakan saraf sensorik murni yang terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen vestibular sama yang gunanya mengatur keseimbangan tubuh dan posisi kepala, sama komponen koklear. Koklear itu buat mengatur pendengaran. Nah, kaitannya sama gejala itu, stroke yang mengenai inti vestibular dari nervus 8 ini di perbatasan pos ini merusak persepsi keseimbangan tubuh, menjadikan penyebab utama Pak Joko merasakan vertigo yang sangat hebat. Oke, sekian laporan dari saya. Terima kasih.